Kita ke sorotan lain, saudara. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuannya di Cikeas pada Minggu pagi. Pramono menyebut SBY berpesan agar Pramono Rano dapat menyelesaikan kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. Pramono mengatakan pertemuannya dengan SBY bisa terlaksana karena keduanya memiliki hubungan lama yang baik. Dalam pertemuan itu ada beberapa pesan yang disampaikan oleh SBY. Pramono menyebut salah satu pesan SBY kepadanya yakini agar dapat membantu menyelesaikan persoalan kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin di Jakarta jika nantinya terpilih di Pilkada Jakarta. Perjuangkan mudah-mudahan apa yang menyampaikan beberapa hal, salah satu yang dipesankan adalah untuk membantu menyelesaikan persoalan disparitas atau gap orang kaya dan orang yang tidak mampu. Dan juga hal yang disampaikan beliau yang saya sangat setuju adalah menyelesaikan persoalan yang di bawah. Maka itulah yang tadi dalam pertemuan kemudian saya merasa bahwa pandangan beliau sama saya tidak ada bedanya. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono berjanji akan melanjutkan program penghijauan Jakarta jika terpilih dalam Pilkada Jakarta 2024. Dirinya menyebut pasangan Ridho menargetkan menanam 1 juta pohon dalam 1 tahun. Saat mengunjungi Taman Eko Park Tebet di Jakarta Selatan, Suswono mengatakan dirinya bersama RK akan menghijaukan Jakarta. Suswono pun akan meneruskan semua program gubernur sebelumnya yang bermanfaat bagi masyarakat di Jakarta. Di antaranya memperbanyak ruang terbuka hijau hingga penanaman pohon. Sehingga masalah polusi di Jakarta bisa teratasi dan warganya bisa lebih bahagia. Karena target dari pasangan Ridho nanti Ridwan Kamil Suswono ini akan menghijaukan Jakarta ya dengan 3 kali lipat ya harapannya dari yang ada sekarang. Ya targetnya mungkin nanti setahun 1 juta pohon lah, mudah-mudahan bisa ditanam di Jakarta ini. Tidak ada harapannya nanti 3 tahun ke depan tidak ada jalan yang tidak ada tanaman pohonnya ya. Bakal calon gubernur Jakarta Darmapong Rekun mengaku menyusun program sendiri tanpa ada bantuan dari konsultan politik di Pilkada Jakarta 2024. Darmapong Rekun meminta publik tidak menyamakan proses pencalonan mereka dengan calon lainnya. Menurut dia, dirinya digerakkan melalui kerja gotong royong dari keikhlasan rakyat. Sehingga cara timnya bekerja berbeda dengan paslon yang memiliki mesin parpol. Darma mengaku dirinya bahkan menulis sendiri program yang dibuat tanpa adanya konsultan politik. Kami bekerja jangan disamakan dengan pola partai politik yang sudah memiliki mesin atau organisasi yang solid dengan pendanaan yang luar biasa. Sementara kami ini hanya bekerja gotong royong, saya harus membuat program, saya tulis sendiri. Tidak seperti tim lain mungkin yang dituliskan oleh orang dan sudah ada konsultannya. Kami tidak punya konsultan. Alasannya apa Pak? Tidak menggunakan konsultan politik? Apakah tidak punya duit? Bakal Gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini calon berjanji akan merealisasikan program pendidikan SMA dan SMK gratis jika terpilih di Pilgub nanti. Menurut Risma, selama menjadi Menteri Sosial, ia banyak menerima keluhan dari warga Jawa Timur soal kesulitan membayar pendidikan jenjang SMA SMK. Ia pun menyebut akan fokus pada program dan tak akan terpengaruh survei elektabilitas seminggu terakhir. Jalan seminggu Mbak, alhamdulillah sudah nambah 9.000 ya. Kita akan buat itu supaya tidak ada lagi orang tua kebingungan, tidak ada lagi orang tua yang sedih karena anaknya tidak bisa sekolah ya. Sektor pendidikan juga menjadi perhatian bakal calon gubernur Jawa Timur Luluk Nur Hamidah.
Di tengah acara konsolidasi bersama puluhan perempuan pengasuh pondok pesantren se-Jawa Timur hingga kader muda perempuan PKB, Luluk menyebut akan memberikan beasiswa afirmasi bagi siswa kurang mampu, anak petani hingga nelayan jika terpilih. Ia juga akan fokus pada pembangunan fasilitas belajar yang merata. Kota se-Jawa Timur ya Allah. Lebih dari yang sekolah gratis ya, karena kita juga memberikan beasiswa afirmasi, jadi sekolah gratis tapi juga kita memberikan afirmasi secara spesifik, khususnya kemudian anak-anak perempuan, anak-anak disabilitas atau siswa mahasiswa yang disabilitas dan juga perempuan, juga kemudian anak-anak petani atau anak-anak nelayan, karena kalau